Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Regulasi Hormon Perkembangan pada Hewan Vertebrata. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Kasmoro, NPM 050, sebagai moderator, dan teman saya. Dengan saya Abdul Rauf Hidayatullah, MPM 002. Saya Malika Azawa dengan NPM 003. Saya Maida Astuti, NPM 004. Saya Muhammad Reza Abidin Pratama, MPM 036. Saya Ahmad Faris Syabani, NPM 047. Regulasi hormon hewan vertebrata. Hormon adalah molekul yang disintesis dan disekresi oleh sel-sel spesifik, dilepaskan ke dalam darah, dan menghasilkan efek biokimia pada sel-sel target lokasi yang jauh dari lokasi asalnya. Beberapa hormon hanya bekerja pada jaringan target, misalnya thyroid stimulating hormone yang hanya bekerja pada kelenjar tiroid. Hormon lainnya seperti insulin dan hormon tiroid bekerja pada banyak jenis sel, termasuk hati, otak, dan kulit. Regulasi selular oleh hormon sama dengan sistem aktivasi sel secara umum dan dapat diamati dalam berbagai proses biologis, misalnya pembentukan sel telur pada fertilisasi, kontraksi otot setelah bangkit elektris, dan aktivasi limfosit untuk membentuk antibodi spesifik setelah pemaparan terhadap antigen. Bahasan yang pertama, sifat-sifat hormon. Yang kedua, hormon pada hewan vertebrata. Yang ketiga, fungsi hormon. Sifat-sifat hormon. Yang pertama, hormon polipeptida biasanya disintesis dalam bentuk polikursor yang belum aktif atau prohormon, contohnya proinsulin. Yang kedua, sejumlah hormon dapat berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah dan sebagian hormon berukuran pendek. Yang ketiga, beberapa jenis hormon atau misalnya adrenalin dapat segera bereaksi dengan sel sasaran. Sedangkan hormon yang lain, contohnya estrogen dan tiroksin, bereaksi secara lambat. 4. Pada sel sasaran, hormon akan berikatan dengan reseptornya. Yang kelima, hormon kadang-kadang memerlukan pembawa pesan kedua. Oke, selanjutnya ada hormon pada hewan vertebrata. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Ini dikenal sebagai Master of Gods atau raja dari semua kelenjar karena pituitari itu dapat mengkontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Pituitari ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu anterior dan posterior. 2. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Yang ketiga, ada kelenjar parotiroid. Ada dua jenis sel dalam kelenjar parotiroid. Ada sel utama yang mensekresi hormon parotiroid atau PTH yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah, dan sel oxyflic yang merupakan tahap perkembangan sel sleeve. Yang keempat ada timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan hewan. Kelenjar timus bahkan sangat berpengaruh pada saat usia pertumbuhan. Kelenjar timus berfungsi untuk pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar timus akan menderita kretinisme. Yang kelima ada adrenalin. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terletak di atas ginjal bagian kiri dan kanan. Bagian luar dari kortisol yang disebut korteks dan bagian mendula yang menghasilkan
realin atau epinefrin, dan non-realin atau non-epiferin. Yang keenam ada pankreas. Pankreas atau termasuk golongan kelenjar endokrin. Ada beberapa kelompok sel pada pankreas yang dikenal sebagai pulau Langerhans. Bagian ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Yang ketujuh ada kelenjar kelamin atau kelenjar gonad, adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual. Gonad adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Selanjutnya adalah fungsi hormon. Yang pertama yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi yang sedang berkembang. Kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Ketiga, mengkoordinasi sistem reproduksi. Keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada banyak salah kata, maupun sengaja maupun tidak sengaja. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar YouTube kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.